Gue kemarin baru belajar satu hal lagi, Bo. Apa tuh? Tentang leadership. Wow, Boleh gue berbagi di sini, Bo? wow, wow. Apa tuh yang kakak pelajari mengenai leadership? Menjadi leader itu kan ibaratnya kayak jadi orang tua ya. Menjadi leader itu ternyata tidak selalu ship. Oh, itu udah pasti. Karena leadership ya. More to leadership. Kayak jadi orang tua kan. Dimana gue belajar ini dari Simon Sinek nih di YouTube-nya dia. Dia bilang, lu tuh kayak orang tua sebenarnya. Ketika lo merekrut seseorang nih, ini soal tim gitu ya. Ketika lo merekrut seseorang, kan yang rekrut lo ya. Lo yang say yes untuk dia masuk ke dalam tim lo. Bener nggak? Ya, Maka itu konsekuensi lo dong. Untuk menurture dia, untuk mengajarkan dia, dan memastikan dia berkembang dengan baik. ya. Ibaratnya adalah, lo kawin, lo punya anak. Hmm. Terus begitu anaknya lahir lo nggak suka, lo buang. Nggak kan? Bener nggak? Sehingga yang harus dilakukan adalah apa? Bukan dibuang, bukan dipotong, bukan di itu, tapi harus di nurture gitu. Itu katanya dia. Terus gue gini, gila susah banget ya kayak gitu. Itu Simon Sinek bilang ya. It's not easy loh, Bo. Mm-mm. Karena kan ada perasaan gini, gue nggak pilih dia. Dia siapa gitu. Kenapa gue harus nurturing dia gitu. Kayak gue, wah iya ya berat. Satu lagi. Jadi orang tua itu harus memberikan kepercayaan kepada anak, setuju? Ya, Ya kan? Lo harus berikan kepercayaan kepada anak lo. Supaya apa? Supaya anak lo berkembang, supaya anak lo kemudian bisa menjadi orang yang berguna. Bener ya? Tapi ternyata nggak bisa fully dikasih kepercayaan itu. Hmm. Ini yang baru gue pelajarin. Oh, ternyata nggak bisa. Sesepercaya itu nggak bisa. Hmm. Lo tetap harus tipis-tipis ngecek. Hmm. Lo tetap harus tipis-tipis kontrol. Hmm. Karena kalau di-lossin, bubar juga. True. Gue baru belajar yang itu. Yang part kedua. Oke. Yang part pertama, menurut gue, susah banget. Ya. Ya Allah ya Tuhan, susahnya. And one thing what I also think as one of the major challenge of being a leader, although I'm not a leader gitu ya, adalah sama seperti orang tua yang punya lebih dari satu orang anak gitu ya. Dia harus bisa membaca anak mana, kan orang beda-beda ya Iwet. Yang ini mungkin jauh lebih bisa dipercaya menghandle uang 100.000. Sementara yang ini sudah lebih bisa dipercaya menghandle uang 300.000. Ya kan, beda-beda kan. Kalau di Alkitab tuh ada yang Tuhan mempercayakan 1 talenta, 2 talenta, sama 4 talenta gitu. Iya kan gitu, sebagai leader juga lo harus bisa memetakan kan. Oh, yang ini dilepas bisa nih. Yang ini kayaknya Ya, harus tetap gue angonin nih gitu. ya, Iya kan? ya. Jadi challenge-nya buat leader tuh itu nggak bisa pukul rata. Udah bisa gue lepas semuanya atau Ya. semuanya harus gue tungguin, semuanya harus gue mandorin. Ya nggak sih? Iya, banget. Jadi gue belajar gitu ya. I mean I learn from experience kan ya, Bo ya, bukan yang cuman by textbook gitu. Terus gue termenung gitu. Gue bener-bener kayak, aduh, ternyata nggak bisa dilepas. There's no such a thing as autopilot. There's no such a thing as work smart. Hmm. Work smart itu bukan adalah lo hire orang yang super capable, super jago, dan lo akan jadi autopilot. No, ternyata nggak bisa. Mau sejago apapun orang itu, tetap harus lo jagain. Ya. Gila, itu gue sampai, dan get this, pelajaran itu mahal sekali harganya. Like super expensive. Iya. Always. Learning proses itu ya, kalau gue sampai gini, anjing, mahal banget bayarnya. Iya. Gila sih. Iya. Jadi kalau inti maksud lo, kalau lo bekerja, jangan cuma nilai dari value lo dapat duitnya berapa gitu, tapi juga
pastikan lu tuh haus untuk menimba ilmu. Karena yang jauh lebih mahal itu adalah ilmu yang lo dapat dari leader lo, dari environment tempat bekerja lo gitu kan. Betul. Makanya ada beberapa teman-teman gue tuh yang kayak kalau misalnya dia udah resign dari satu institusi, dia bilang ini, aku udah lulus, sekarang aku udah mau mencoba mempraktekkan ilmunya di tempat lain gitu. Ya. Ya, itu tuh menurut aku, ih bagus banget ya bahasanya gitu. Aku udah lulus nih gitu, aku mau lanjut ke tempat lain. Oh gitu. That's true. Karena lo memang belajar di tempat bekerja lo, dan pastikan untuk teman-teman yang baru mulai bekerja atau mungkin baru merintis untuk naik ke posisi yang lebih tinggi gitu ya. Setiap kali lo ada di satu tempat, make sure lo mendapatkan ilmu dari tempat tersebut. Iya. Lo harus belajar sesuatu yang baru. Gue tuh selalu bilang gini ya sama tim gue. Gue itu tipe yang akan memberikan 1000% ilmu yang gue punya. Gue sangat senang sekali ketika apa yang gue miliki gitu ya, itu bisa diterapkan sama mereka. Dan gue bilang gini, gue akan sangat menghargai sekali tim gue yang dibajak sama orang lain ketimbang dia apply ke perusahaan lain. Karena rasanya kalau dibajak tuh artinya, wah, dia dinilai lebih sama perusahaan lain. Lo ngerti gak sih? Di approach, Bo. Lo di approach karena lo tuh keren. Nah itu akan gue lepas. Gue lepas dengan kayak pergi. You know? Itu juga yang kemarin diucapkan oleh Mbak Atik. Kemarin gue sempat makan siang sama Mbak Atik. Mbak Atik tuh apa ya jabatannya? Dia CEO, Bo. Presdir ya? Presdir. Dia CEO iya, Trans TV. Transcorp. Dia kan sales sama marketing ya? Apa sih? Semua, Bo. Tapi memang backgroundnya dia sales and marketing. Iya, sales and marketing. Dia Lu mah nggak ngajak-ngajak kalau meeting sama bos-bos. Gue mau gatekeeping dong, teman gue yang bos kan dikit. Transmedia. Apa? Ya, ada yang bilang katanya Transmedia, iya. Iya, Transmedia dia. Lanjut, terus udah gitu, cerita apa Mbak Atik? Oh, tadi lagi ngomongin apa gitu ya? Oh, lagi ngomongin, dia kan sekretarisnya 5 apa 6 gitu ya? Betul. Terus gue gini, banyak amat sih Mbak, gue bilang gitu. Terus gini, ya Dave, yang aku kerjain tuh kan banyak, sekarang aku harus ngawasin produksi pula gitu ya. Terus anyway, dia turun ngawasin produksi tuh sekarang? Oke, terus? Ya udah, terus dia somehow the discussion jadi went on karena kita ngobrol juga sama Yosi sama Umar, teman kita yang punya Jolly Time gitu. Terus Jolly Time the Popcorn? Iya, Jolly Time the Popcorn. Umar kan businessman ya, jadi kayaknya dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggali ilmu dari pengalaman hidupnya Mbak Atik dong. Terus, nah salah satunya sih Mbak Atik tuh juga bilang ini, aku tuh mengawali karir aku tuh dari AE loh. Sama, lanjut. Dari AE, account eksekutif. Gue tambahin sedikit ya, account eksekutif itu kalau di rantai marketing adalah paling bawah, Bo. Iya. Dia yang satu mencari klien, dia yang harus memaintain relationship dengan klien, dia yang harus mengurus semua administrasi, dia yang memastikan semua keinginan semua pihak terjadi. Yes. I hope Mbak Atik tidak keberatan cerita ini aku bagi sebagai inspirasi, tapi kayaknya sih she wouldn't mind ya, karena dia juga cerita ke anak buahnya. Dia bilang, jadi untuk anak-anak aku yang bilang, enak banget kalau Mbak Atik mah hidupnya sekarang. Tapi aku tuh mulai sama persis kayak kalian. Jadi kalau kalian memanfaatkan kesempatan yang kalian punya saat ini, mulai dari AE, kalian tuh juga bisa bahkan lebih dari sekedar jadi presdir kayak saya. True. Terus dia bilang gitu, aku tuh kerjaan aku mostly adalah mentorship. Ya. Dia bilang gitu. Karena aku udah pernah ada di posisi mereka. So I know what to do. Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini. Exactly. There is a very good leader. A good leader ketika dia memberikan direction karena dia tahu apa yang dikerjain. True. Dia bilang gitu. Betul. Terus dia bilang, I know what to do gitu. Jadi terus dia bilang gini, tapi kan dia very motherly ya. Iya. Very motherly. That's what I like about female boss. Iya. Lanjut.
Ya, Nurturing, Bo. iya. Nah, terus Karen berkomentar kan gini, Mbak Atik, anak buah Mbak Atik cakep-cakep loh gitu. Presentasinya tuh very Oh, well groomed gitu. iya. Bukan ininya ya. Presentasi, cara berpresentasi atau presentasi diri nih? Iya, presentasi diri. Oh iya, oke. Iya, iya, iya. Cantik, Eh, ganteng gitu. eh. Terus Mbak Atik bilang, iya karena AE itu jualan. Siapa yang mau jualan ke orang yang tidak bisa menghargai dirinya dia? That is a very good. Celep nggak tuh? Terus Ya. gini, kalau anak-anak aku bilang gini, ya kan Mbak Atik uangnya banyak, jadi Mbak Atik bisa cantik, bisa gaya. Aku kasih tahu ya, aku waktu mulai jadi AE itu gaji aku 460.000 di Burung Biru, di apa tuh, Bluebird. kebon jeruk, yang di kebon jeruk. Oh, RCTI. Iya, mm-mm. Ya, itu memang kebanyakan dari sana asalnya. Ya, terus lanjut. Aku tinggal di Bintaro. Mm. Tapi aku terkenal sebagai orang yang sangat suka berdandan appropriate. Nah. Aku belanjanya di mana? Di apa tuh yang pasar yang tempat belanja kain itu yang dekat Bintaro di ujung? Oh, Cipadu. Cipadu. Jadi dia jahit baju. Jahit. Jadi dia beli kain, Yes. dia bawa ke tukang jahit, dia buka mode blood, Yes. dia Jahit. bikin tuh baju. Yes. Kelihatannya mahal langsung. Iya. Lanjut. Jadi, my point, dan saya kemana-mana masih naik bus ya. Dan nggak cuman sekali dari rumah saya langsung nyampe. Saya tuh harus turun berapa kali. Ya. Tapi saya tetap manage nyampe di kantor, rapi, bersih, presentable. Ya. Itu sekedar untuk memberikan gambaran kepada anak-anak saya. Bukan Iya. masalah uang, tapi masalah niat. Setuju. Seberapa niat kamu menghargai diri kamu. To present yourself the best. Terus Iya. Uma tanya, kalau gitu Mbak Ati lebih pilih orang ganteng apa orang pinter? Orang pinter kayaknya ya. Kalau tampilan itu bisa kita ajarin. Oh iya. Tapi kan tetap harus ada modal dasarnya, Mbak Atik. Iya, tapi maksudnya intinya roughly gitu. Orang pinter gue gini, agak beda ya dari yang kemarin kita bahas mengenai beauty privilege. Ternyata buat Mbak Ati, aku lebih pilih orang pinter sih kayaknya. Karena kalau grooming, tampilan, cara bersih diri, apa gitu, itu bisa kita ajarin. I like it. Gitu. Suka. Terus gongnya, terus gue gini, kebanggaan lo apa dong Mbak? Kalau anak didik aku melanjutkan karirnya jadi bos di tempat lain. Setuju. Dia bilang gitu. Setuju. Sukses berarti kerja keras kita bareng-bareng ya. Iya, bener. 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 Dan banyak tuh anak buahnya dia jadi bos di tempat lain. Ember. Langsung gini, aku pengen kerja dong Mbak. Mau kerja jadi apa kamu sama saya? Aku bawa-bawain tas Mbak Atik aja deh. Lu bilang, jadi itu PR. Aku tuh udah punya pengalaman, Mbak, di PR perusahaan PT Odong-Odong. Atau gini deh, Mbak, kerja apapun ya aku bisa pakai rok mini. Gitu, Nek. Aku tuh bayangannya pakai blazer yang oversize gitu sama rok mini, Mbak. Jadi blazernya nutupin sedikit rok mininya. Gitu. Jadi gue pikir gini ya, kayak lu kan leader, kalau gue kan enggak ya, gue wira swasta. Mbak Ati atau teman-teman di sini as a leader gitu. Tough life ya. Kalian tuh menanggung beban tanggung jawab yang tidak mudah ya, teman-teman ya. But every day on a bad day gitu ya, just bear in mind bahwa lu tuh lagi nurture nih gitu. Lu tuh lagi pembibitan sayang gitu ya. Sumbangsih lu dalam kehidupan orang tuh gede banget. Keep on doing what you're doing, baby. Mentoring, berbagi ilmu itu upahnya luar biasa. Kayak guru. Ya. Cuma satu lagi ya, memang memanage kesabaran itu sulit sekali ternyata. Gila sih. Dan itu memang didapatkan dari orang yang sudah matang dan sudah dewasa. Tau gak lo, kesabaran itu tuh susah banget ternyata.
Nah, Susah banget, gila. Huh, itu ya yang kita pernah bagi di podcast Yolo kan lu bilang kematangan itu dibutuhkan kedewasaan. Makanya leader atau mentor itu biasanya yang sudah berumur. Kenapa? Karena pas 40 di atas umur 40, gue lupa gue baca di mana. Ada yang dinamakan crystallized intelligence. Jadi kepandaian yang udah mengkristal gitu. Entah kenapa suddenly it clicks on the brain. This is what you need to do. Nah, itu yang bisa lu bagi. Nah, kematangan, kedewasaan itulah yang baru bisa lu turunin ke bawah. Kalau belum nyampe ke situ, lu belum punya crystallized intelligence, kayaknya cuman emosi sama ego gak sih? banget itu dia, itu gue setuju tuh. Itu dia, jadi kayak buntelan kentut tau nggak lo, Bo? Ngerti kan, kayak kosongnya tapi duut gitu. Tapi kalau udah crystallize tuh udah kayaknya padat berisi gitu. Iya. Nabok gitu dia. Iya. Ya, bener sih. Bener. And it's not easy. It's not easy. Kan sekarang banyak anak-anak muda yang udah jadi leader gitu ya. Ya mungkin dilatih gitu ya kesabarannya. Ya kan? And sleep better at night knowing kalau lu tuh tanggung jawabnya nggak cuma di hidup yang sekarang, tapi di hidup orang lain, di hidup staff lo. Way past your time maybe. Ya, setuju gue. Ya kan, Bo? Dan itu ternyata nggak bisa dikarbit. Apa sih? Gue jarang sekali menemui leader yang masih muda tapi punya kematangan yang bagus. Gue belum pernah. Iya. Susah karena itu bener-bener kayak kadang-kadang gue suka ngeliat gini, oh masih ada keburu-burunya nih, oh masih ada egonya di sini kelihatan, oh masih ada ininya. Tapi gue diam aja gitu, ngambil gue ngobrol. Gue kan seneng gitu ya, Bo. Teknik interview tuh gue bawa kalau misalnya gue ketemu sama orang-orang gitu. Gue cuma nanya satu kalimat, gue biarin dia cerita panjang, terus gue gini, oh oke, ini nih, oh ini nih gitu. Pak Iwet lagi berat, Kak. Kayak ketempelan tau lu. Ya, melukat aja kayaknya kurang berfungsi nih. Udah mesti diapain? Disembur kali bun-bunannya. sabar dalam susah sukaku. Udah jam 8 belum sih? Ih, 8.13 loh. Kita kan mesti syuting hari ini. Kita sudahi dulu ya, walaupun masih ada 1 menit. Karena kita harus berkegiatan. Besok hari Jumat kita siaran jam 7. Yes! Sampai besok teman-teman. Have a great day.